Harus dihabiskan semua. Lah, malah. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi di Gawe Game, channel yang membahas tutorial, devlog, serta diskusi seputar pengembangan game. Namaku Guntur, dan ini adalah video ke-16 dari video tutorial pengembangan game platformer 2D. Di video sebelumnya, kita sudah membuat GUI pop-up ketika hero mati atau kalah. Dan misi kita hari ini, kita akan menggunakan grup untuk mendeteksi ketika koin habis dan membuat pop-up hero menang. Seperti biasa, kalau teman-teman menyukai video ini dan ingin support saya, klik like dan subscribe, dan klik icon lonceng, serta follow Twitter agar tidak ketinggalan. Follow juga Instagram Gawe Game untuk informasi harian seputar pengembangan game. Oke, langsung aja kita buka Godot, dan kali ini aku pakai Godot versi yang terbaru dan sudah stabil di versi 3.3.2. Kalau sebelumnya aku pakai 3.2.3 dan teman-teman bisa ikut mendownload di website Godot. Alamatnya ada di godotengine.org. Pilih download, pilih juga platform yang kalian pakai, dan aku pakai versi yang standar. Teman-teman bisa ikut mendownload versi yang standar juga, dan kalau sudah menginstal, teman-teman bisa membuka file project platform kita. Tidak perlu ada migrasi atau apapun, langsung bisa dipakai, dan kita buka sekaligus level 1.tscn. GUI yang kita pakai ketika hero menang, bentuknya akan sama persis dengan ketika kalah. Jadi kita duplikat aja, kita ke bawah, di pop-up kalah, ini kita klik kanan, pilih duplikat atau bisa juga Ctrl D. Lalu ini kita ganti namanya, pop-up menang. Dan di sini, untuk memastikan bahwa kita tidak mengedit yang kalah ya, ini kita hide dulu, atau kita matikan visibility-nya. Terus, di label kita ganti di sini Y menang. Oke. Nah, untuk menang kita akan ganti juga tombolnya. Jadi nggak perlu ada dua tombol di sini, tapi langsung aja kita pakai yang selanjutnya gitu. Jadi kalau sudah menang, dia tinggal klik untuk ke level selanjutnya. Jadi yang ulangi kita bisa hapus. Lalu yang keluar kita bisa ganti namanya selanjutnya. Kalau teman-teman ingin ada jarak antara label dengan tombol, kita bisa klik ke VBox Container, lalu ke Custom Constants, dan Separation kita ganti ke misalnya ke 8. Yang otomatis akan nyala, dan otomatis sekarang ada jarak ya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan signal baru, yaitu ketika hero menang. Tapi sebelumnya, aku pengen mengubah atau mengganti signal yang sebelumnya ya, di level 1, yaitu hero mati ini. Karena kayaknya lebih pas kalau hero mati ini signalnya ada di hero. Jadi ini kita pindah aja, kita Ctrl X untuk cut, dan kita ke hero, dan di sini baru kita tambahkan lagi hero mati. Nah, nanti di bagian emit, sebelumnya kan kita pakai getParent ya. GetParent itu maksudnya karena hero ada di bawahnya level 1, maka parentnya adalah level 1 dari hero ya. Dan kita panggil signal hero mati, karena hero mati masih ada di level 1 sebelumnya. Jadi perlu teman-teman ingat bahwa signal itu punya kepemilikan. Jadi karena sekarang signalnya ada di hero, maka getParent-nya kita matiin aja atau kita hapus. Oke, ini kalau kita cek ke level 1, kalau kita klik signalnya sudah nggak ada ya. Dan ikonnya masih ada di sini, ini nggak apa-apa, kita biarin aja. Karena nanti kalau kita buka ulang projectnya, icon signalnya akan hilang. Nah, sekarang kita perlu menyambungkan lagi signal yang baru tadi ya di hero. Jadi kita klik hero. Di sini sudah ada hero mati ya. Ini arahnya ke canvas layer pop-up kalah. Ini mungkin kita disconnect aja, lalu kita sambung ulang ke pop-up kalah. Dan ini nanti akan bikin metode baru ya. Connect on hero, hero mati. Oke. Nah, kenapa tadi kita harus disconnect? Karena masih yang on level 1 hero mati. Jadi ini kita sesuaikan aja biar nggak membingungkan. Dan ini kita pindahkan kodenya dari sini ke sini. Lalu yang on level hero mati kita hapus. Oke, kita save. Oh ya, ini masih kekecilan ya editornya. Aku besarkan dulu karena ini tadi masih default yang punyanya Godot 3.3.2 ya. Nah, ini sekarang kita ke hero dan kita akan tambahkan signal baru, yaitu signal hero menang.
Dan hero menang ini akan dipanggil ketika dia mengambil semua koin. Tapi nanti kita akan cek di sini ya. Ketika di sini kita perlu nambahin, kita tulis aja dulu dengan komen ya. Cek jumlah koin, kalau habis panggil signal hero menang. Oke. Jadi kita tulis komentar sebagai pengingat kita mau ngapain aja di sini. Selanjutnya kita ke pop-up menang, kita lihat ke bawah. Nah, di sini pop-up menang itu punya script karena kita duplikat dari pop-up kalah ya. Nah, pop-up menang ini memiliki script yaitu pop-up kalah. Dan kita bisa cek juga di bagian inspektor, di bagian bawah ini ada script pop-up kalah ya. Ini kita bisa clear atau, ini aku undo dulu. Kita bisa klik di bagian scene, ini ada detach the script from selected node. Kita klik, dan ini hilang juga. Kita bisa tambahkan script baru, kita klik attach. Lalu kita biarkan aja pop-up menang. Ini mungkin aku ganti dengan yang empty. Lalu kita create, dan di sini kita akan copy dari pop-up kalah. Kalau kita klik pop-up kalah, ini ada twin sudah muncul, bisa dipakai ya. Kecuali yang on tombol press sama on hero ini. Jadi ini kita copy di sini, lalu kita paste. Kalau mau coba di sini, kita bisa langsung aja coba di bagian pass di ready, kita panggil muncul, lalu kita play scene. Nah, udah jalan ya. So, sekarang ini kita tinggal menyambung ketika hero menang, dia akan memanggil function muncul ini. Nah, teman-teman kalau masih ingat, cara menangnya adalah ketika koin sudah habis ya. Tadi kita tulis di hero, di bagian ambil koin, jadi kita akan cek jumlah koin, lalu kalau habis maka kita anggap menang. Nah, caranya untuk mengecek jumlah koin dengan mudah, ini kita akan menggunakan yang namanya group. Jadi kalau kita ke node, dan kita klik misalnya koin ini ya, di sini ada signal dan di sebelahnya ada groups. Nah, group ini sistemnya seperti tagging ya. Kita bisa tambahkan grup ke dalam objek apapun, dan nanti di dalam Godot kita bisa cek node apa aja yang punya grup dengan nama tertentu. Nah, untuk menambahkan grup ke dalam koin ini, kita bisa tulis langsung di sini, misalnya grup koin add. Nah, otomatis akan ada tambahan icon ya, ada kotak gini ya. Ini artinya dia ada di dalam grup. Kita bisa tambahkan yang lain satu-satu, bisa tulis misalnya grup koin lagi. Atau kalau mau lebih cepat, kita bisa klik manage groups, dan di sini sudah tertulis ada 2 anggota ya. Kita bisa tambahkan yang lain, kita tulis koin, dan di bagian sini kita bisa klik semua dan klik add. Nah, grup koin yang di sini ini adalah node dengan nama grup koin. Jadi agak beda ya, grup koin yang di sini dan grup yang koin di sini. Supaya nggak membingungkan ya, kita akan nama aja grup koin ini dengan nama tempat koin. Gitu aja deh. Jadi maksudnya ini menampung koinnya gitu, supaya lebih rapi aja sih di scene. Tapi untuk grupnya ada di sini. Selanjutnya kita ke script hero. Jadi kita klik script, dan di bagian sini kan kita mau cek jumlah koin. Cara paling mudah untuk mengambil jumlah koin ini, kita akan menggunakan function namanya node get in group. Jadi kita bikin var baru aja, var jumlah koin sama dengan get 3, karena ini ngambil dari semua scene. Lalu kita panggil get nodes in group, function untuk mengambil daftar objek yang ada atau yang memiliki satu grup, dan kita tulis nama group coin ya. Get coins ini akan menghasilkan array. Nah, array ini adalah tipe data yang memiliki daftar, dan untuk daftar itu bukan angka, karena jumlah koin ini angka, maka ini perlu kita tambahkan di sini size. Nah, size ini adalah function yang akan memberikan jumlah isi dari daftar tadi. So, kita bisa cek nanti di sini, if jumlah koin sama dengan 0, ini aku gedein aja sekalian, lalu baru emit signal hero menang. Nah, array ini biar teman-teman bisa lihat juga isinya apa sih, itu aku tulis saja var group coin gini deh, sama dengan get 3 gini, aku taruh di sini, lalu group coin titik size. Oke, kita bisa print di sini group coin dan sekalian jumlahnya ya. Oke, kita cek aja dengan klik play scene. Oke, kalau kita menabrak, otomatis akan muncul di output adalah array ya. Array bentuknya yang ini ya, yang ada bracketnya atau tanda kurung kotak gitu. Dan kenapa tulisnya area 2D? Karena emang koin itu adalah area 2D, dia tipenya area 2D. Maka tertulis di sini area 2D. Dan ini adalah koinnya. Lalu di bawahnya adalah jumlahnya.
Nah, kita bisa lanjut. Oke, sekarang kalau kita lihat di sini, kita sudah punya 23 koin, tapi di sini jumlahnya masih 1. Ya, kenapa ya? Jadi bagian sini ternyata masih ketinggalan 1 koin. Nah, ini ternyata karena ambil koin ini terjadi sebelum koinnya terhapus. Ya, kalau kita cek ke koin.gd, ini terpanggil ketika hero menabrak koin, ya kan? Dan di awal itu dia akan panggil ambil koin yang tadi balik ke sini ya. Lalu dia akan bikin efek koin dan baru dia akan menghapus diri sendiri, sehingga ini akan jalan dulu di mana dia akan cek jumlah koin dan jumlah koinnya belum berubah karena dia belum terhapus. Baru setelah itu dia terhapus, ya kan, di sini. Maka kita bisa mengubah ini atau memperbaiki ini dengan cara kita akan menghilangkan grupnya dulu dengan cara remove from group, ya. Sehingga sekarang dia keluar dari grup dulu, lalu ini kita pindahkan ke bawah, baru kita cek ambil koin. Nah, kalau begini berarti dia sudah nggak ada di grup, sehingga ketika di dalam ambil koin, jumlah koin ini sudah sesuai, ya kan? Lalu terakhir baru dia akan queue free atau dia akan menghapus diri sendiri. Nah, ini kalau kita coba lagi. Oke, sekarang benar ya, jumlah koin itu 0. Dan ini belum kepanggil, atau ini sebenarnya sudah kepanggil ya, tapi nggak ada yang merespon, atau belum ada yang mendengarkan image signal hero menang ini. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan signal ini dari hero, pilih ke signal, lalu hero menang, lalu kita connect-kan dengan pop-up menang. Kita klik connect, dan di sini kita tulis muncul. Oke. Nah, sekarang harusnya kalau koin sudah habis, akan muncul pop-up yang menang tadi ya. Oke, sudah benar ya. Gimana? Gampang buang atau? Untuk video selanjutnya, kita akan bikin transisi ke scene yang baru untuk menu maupun untuk level. Penasaran? Tunggu video selanjutnya. Sampai ketemu.